Salam, may peace be upon you, be peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa reseptif anak usia dini. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan sharing yang bermanfaat ini. Bunda-bunda si kecil ternyata bisa berbicara dikarenakan dia bisa mendengar loh. Kemampuan tersebut diistilahkan dengan bahasa reseptif. Kemampuan bahasa memiliki peran penting bagi kehidupan individu, khususnya pada anak usia dini, sebab bahasa merupakan upaya anak menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain sebagai lawan berbicara. Anak-anak akan meniru ketika orang dewasa berbicara. Anak akan mengamati bagaimana pelafalan dari kata-kata tersebut. Anak akan condong melihat ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh sehingga anak tahu akan arti sebuah kata. Kemampuan anak agar dapat bisa berbahasa dapat dilatih pada usia 2-6 tahun. Sebagai orang dewasa atau pendidik harus memberikan dukungan terhadap apa yang diucapkan anak untuk menggali kemampuannya. Agar kita menggali kemampuan berpikir anak, bisa dimulai dari mengajukan pertanyaan seperti bertanya nama benda di sekitar. Ini apa? Ini daun, misalnya. Catatan penting bagi kita, gunakan bahasa yang tepat saat berbicara. Kenapa? Karena anak pada masa emasnya mereka akan merekam semua perkataan kita. Anak senantiasa mudah meniru apa yang kita ucapkan. Bukan hanya bahasa yang tepat, tapi bahasa yang benar juga. Dalam mengembangkan bahasa anak, hal yang paling diutamakan ialah kondisi lingkungan di sekitarnya, apakah mendukung atau tidak. Biasanya anak usia 4 atau 5 tahun dia sudah mulai bermain dengan temannya. Seringkali kita lihat di lingkungan kurang baik, anak muda seringkali mengucapkan kata jorok. Sebagai orang tua kaget, anak saya kok bisa ya seperti itu? Sebagai pendidik, tugasnya yaitu memberitahukan kepada anak bahwa apa yang diucapkan yang tadi itu tidak pantas untuk ditiru. Tapi biasanya anak jika dinasehati bandel, tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Sudah diberitahu tapi masih saja bandel. Disinilah letak tujuan bahasa reseptif sesungguhnya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan mendengar. Yang kedua, mengidentifikasi konsep melalui pemahaman pelabelan kata-kata. Yang ketiga, meningkatkan respon pembelajaran langsung. Yang keempat, membantu anak untuk merespon komunikasi ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, membantu anak mengekspresikan kebutuhan, keinginan, dan perasaan secara verbal. Yang keenam, mendorong anak untuk berbicara secara lebih jelas dan tegas. Yang ketujuh, mendorong kefasihan berbahasa. Yang kedelapan, membantu anak memahami bahwa komunikasi dapat berpengaruh secara efektif terhadap lingkungan sosial dan anak. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini terdiri dari 4, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Apa sih mendengarkan itu? Nah, mendengarkan adalah respon fisik yang meliputi kemampuan mendengar, membedakan suara, menggabungkan suara secara bersamaan, dan menyimpan berbagai suara dalam memori. Mengapa mendengar itu penting? Pertama, mendengar merupakan kemampuan paling awal dalam berbicara, membaca, dan menulis. Anak membutuhkan masukan bermakna untuk dapat berbahasa. Sistem suara dalam berbahasa sangat berpengaruh untuk belajar membaca. Sudah jelas ya bahwa mendengar itu awal dari berbicara, membaca, dan menulis. Tahap perkembangan bahasa yang pertama, tahap prabicara. Bayi baru lahir mereka hanya bisa menangis. Yang kedua, usia kurang lebih 3 bulan, mereka akan berteriak, mendengut, dan mengeluarkan kata-kata ah. Yang ketiga, usia kurang lebih 6-10 bulan, anak sudah bisa mengoceh seperti mama, papa. Apakah itu bahasa? Bukan bahasa ya, karena belum memiliki arti apa-apa. Yang kedua, tahap linguistik. Perkembangan kata dan kalimat pada usia 1-2,5 tahun. Anak mampu berbicara dengan orang lain menggunakan satu kata. Kalimat belum tersusun jelas, subjek, predikat, dan objek. Setelah menginjak beberapa tahun, dia bisa menggunakan lebih dari 2 kata, sesuai dengan subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, tahap diferensiasi. Usia 2,5-5 tahun.
mampu menguasai bahasa sesuai dengan subjek, predikat, objek, kosakata yang dimiliki banyak. 3 tahun sudah dapat menggunakan kata penghubung untuk menyatukan kalimat, menggantikan kata sesuai dengan artinya. Pada usia 4 tahun, anak mampu berbicara lebih bermakna dan mampu memperbaiki tata bahasa dan penggunaan bahasa. Bisa dikatakan ya bahwa usia 0-5 bulan itu anak hanya bisa menangis. Pada usia 6-11 bulan, anak memahami perkataan, tidak mengoceh, mencoba berkomunikasi dengan gerakan tangan. Usia 12-17, mampu memperhatikan benda selama 2 menit, dapat mengangguk dan menggeleng, dapat menirukan kata-kata sederhana. Usia 18-23 bulan, memahami verba sederhana seperti makan, minum, mampu melafadzkan huruf M, N, P, H, aktif mengucapkan 8-10 kata namun belum fasih. Anak memahami kita di dalam, di luar, di atas, aku, kamu, dia, mulai mengerti senang dan marah, mulai mengenal angka 1, 2, 3. Usia 3-4 tahun sudah menguasai banyak huruf tetapi masih kesulitan mengucapkan huruf R atau S atau F. Dapat menjawab pertanyaan mana, siapa, apa. Dapat mengekspresikan ide dan perasaan. Usia 4-5 tahun, anak mulai aktif menggunakan 200-300 kata. Dapat mendeskripsikan cara menggambar, mewarnai, dan mengelem. Anak juga mampu menjawab pertanyaan kenapa. Usia 5 tahun ke atas, anak dapat bercerita kembali, menulis, dan menceritakan apa yang dia alami. Cukup sekian ya penjelasan mengenai perkembangan bahasa reseptif anak usia dini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.